Saya mau bicara pada hal yang paling penting. Lelaki di rumah tangga itu punya kewajiban infak. Dalil Quran surah keempat ayat 34, paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Tolong fokus di sini. Infak pertama, kepala keluarga kepada anggota keluarganya. Saat Dzulhijjah ini, coba antum evaluasi. Bukan hanya meningkatkan kuantitas infak. Saya tidak bicara uang belanja tambah misalnya, atau anak-anak tambah bekal, bukan. Coba Anda evaluasi, memasuki bulan Dzulhijjah ini, selama Anda berikan nafkah untuk keluarga, berapa di antara nafkah itu yang sudah mendekatkan keluarga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cek. Anak-anak disekolahkan di mana? Antum capek-capek cari kerja, dibiayai, tiba-tiba setelah dewasa dia tidak bisa sholat. Jenazah tidak bisa menyolatkan antum. Antum meninggal tidak bisa mengafani antum. Apa investasi antum? Gak ada gunanya di situ. Hanya dunia saja. Kalau cuma mengangkat status dunia, antum ketinggalan. Yang belum beriman pun mereka sudah mengangkat anaknya demi status dunia. Anda pengen anak juara matematika, anak orang lain sudah dapat Nobel. Makanya saya katakan, kalau berlomba untuk urusan dunia itu kecil. Nilainya nggak ada. Celupkan air ke dalam gelas, angkat sedikit, tetesan pertamanya dunia. Cuman segitu nilainya. Tidak berlomba untuk akhirat. Begitu Anda lombakan anak Anda untuk akhirat, maka dia akan jadi pemenang termasuk dalam urusan dunianya. Ya, dunia itu seperti bayangan. Kalau antum kejar-kejar, capek, nggak akan ketangkap. Ayo silahkan kejar bayangan, pulang di situ kejar tuh terus. Ya, capek antum. Caranya berbalik dari bayangan, maka bayangan akan mengikuti Anda. Cari akhirat, Anda tidak akan ketinggalan dunia. Silahkan cek orang-orang dulu. Mereka penghafal Quran, ahli hadis, tapi ahli matematika juga, ahli fisika, ahli kimia, ahli macam-macam. Dan bukan aib. Kalau anak kita misalnya sekolah dalam umum, gak ada masalah. Tapi hadirkan nilai Quran di dalamnya, hadirkan hadisnya. Cek lagi. Rumah yang antum kemudian titipkan pada istri ketika antum bekerja, jadi apa di dalamnya? Cuman sekedar tidur, istirahat, masak, dan sebagainya. Jangankan Anda, yang belum beriman pun bisa menggunakan rumah seperti itu. Pernah nggak rumahnya dipakai zikir? Majlis ilmu, tempat untuk bermunajat kepada Allah, tempat untuk mendidik anak-anaknya dekat dengan Allah. Ada nggak ruangan untuk baca Quran untuk anak-anak? Ada nggak contoh untuk salat berjamaah? Ada nggak si kecil punya sajadah? Jangan-jangan anak nggak bisa salat bukan karena mereka sulit diminta salat, karena antum nggak pernah memfasilitasi dengan infak itu supaya mereka salat. Coba lihat pakaiannya, pernah nggak berikan pakaian khusus untuk salat? Coba lihat kelengkapannya, jangan-jangan di kamarnya cuma novel yang dikoleksi, bacaan Quran tidak pernah ada, mushaf tidak ada. Bagaimana Anda bisa berdoa menjadikan anak yang soleh sementara Anda tidak memfasilitasi anak Anda untuk soleh? Coba lihat kendaraan antum sebelum masuk ke dalam bulan-bulan ini. Dari sekian hidup antum dititipkan kendaraan, berapa kali antum gunakan untuk ibadah? Dan itu akan ditanya. Tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Antum akan ditanya setiap tetes nikmat yang antum dapati. Itu titipan. Berapa banyak digunakan untuk ibadah? Pulang buka pakaian, lihat koleksi. Buka kemudian lihat kendaraan dan sebagainya. Dibandingkan dengan urusan-urusan dunia, berapa digunakan untuk kepentingan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya katakan modifikasi isinya dari sejak sekarang. Antum punya kendaraan, mobil misalnya, isikan murotal Quran di dalamnya. Berangkat kemana-mana itu jadi saksi di hadapan Allah. Jadi saksi itu. Antum dengarkan tausiah, dengarkan Quran di situ. Ya pakai motor misalnya, gunakan untuk yang baik-baik dan seterusnya. Itu luar biasa. Dan itu indah. Kalau nggak percaya coba. Bikin visi dari sekarang, perbaiki keluarga, nafkah yang digunakan, gunakan untuk kepentingan nilai-nilai kebaikan sebagai tuntunan syariat. Maka Allah akan titipkan keberkahan di dalamnya. Ada seorang ahli Quran, tinggal di pedesaan. Suaminya bekerja sebagai buruh bangunan. Istrinya itu ngambilin kayu. Masya Allah, kadang-kadang tidak malu, di ke sawah dan sebagainya. Tapi tahukah antum, istrinya hafizah penghafal Quran. Anak-anaknya penghafal Quran. Suami pulang ke rumah cuma 500.000 dibawa, tapi tidak pernah ada keluhan di lisannya. Ya katakan, Masya Allah, Alhamdulillah, Abi bawa uang banyak sekali, banyak sekali. Setiap tamu datang dimuliakan oleh beliau, makanannya, segalanya macam-macam, ada keberkahan di dalam. 500.000 tahan dalam sebulan disebut banyak dan ada keberkahan di dalamnya. Antum 5 juta, 15 juta masih merasa kurang, butuh berapa lagi? Coba cek lagi.